Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Musdalifah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang konsep pembelajaran inquiry. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu inquiry learning. Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri dalam proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari tahu materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Inquiry learning melingkupi dua kata. Pertama ada inquiry dan kedua ada learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan. Sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari tahu dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan dia pelajari. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inquiry learning. Metode pembelajaran inquiry memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan peran pengajar atau tutor. Dalam pembelajaran ini, pengajar mengambil peran dalam proses penyelidikan, mulai dari penentuan tema hingga evaluasi. Adapun jenis-jenis inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama ada open inquiry atau inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Pengajar bisa memberikan masukan dan ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapat kebebasan mengeksplor penyelidikannya. Terdapat inisiatifnya sendiri dari peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, yang kedua ada guided inquiry atau inquiry terbimbing. Berbeda dengan open inquiry, peran pengajar pada guided inquiry dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat model pembelajaran inquiry learning. Inquiry-based learning adalah pembelajaran yang mampu mendatangkan kemanfaatan bagi peserta didiknya. Adapun beberapa manfaat penerapan model pembelajaran inquiry learning adalah yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga adalah mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Yang terakhir, ada meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep pembelajaran inquiry. Sebelum menutup presentasi saya membuka satu sesi pertanyaan. Teman-teman mungkin bisa memberikan komentar di bawah sini, dan saya akan menjawabnya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.